Shalom. Selamat berjumpa kembali di channel Orthodox Literacy TV. Sebagai umat Kristiani, kita mengetahui mengenai dua pohon penting yang tumbuh di Firdaus, yang dituliskan dalam Perjanjian Lama. Pada kesempatan ini kami akan mengulas mengenai kedua pohon tersebut berdasarkan pandangan iman ortodoks. Semoga ulasan kami ini dapat memberikan pencerahan mengenai keduanya. Selamat menonton, semoga bermanfaat. Kitab suci berbicara tentang dua pohon ini, yaitu pohon pengetahuan yang baik dan jahat, serta pohon kehidupan. Keduanya telah ditanam di Firdaus, yang dalam Septuaginta merujuk kepada Taman Eden. Tentang buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat ini tertulis dalam Kejadian 2, ayat 9. Ketika Adam dan Hawa memakannya, mereka telah menerima pengalaman pengetahuan tentang apa yang baik dan jahat. Ini merupakan pengalaman tentang pengetahuan karena ketika Adam dijadikan Tuhan Allah, ia telah memiliki pengetahuan tentang yang baik dan jahat. Pengetahuan ini telah dibawa ketika ia dijadikan dan baginya ini alami, sebab ia dijadikan menurut gambar Allah, yang menunjuk pada hikmat dan kebijaksanaan, karunia kepekaan, dan ketajamannya. Menurut Jana Suci Yohanes Krisostomos, Adam dapat melihat tentang kedua hal ini, yaitu baik dan jahat, karena tidaklah mungkin baginya untuk tidak mengetahui apa yang baik dan jahat. Dari permulaan Allah menciptakan manusia, Ia telah menempatkan di dalamnya hukum alami, yaitu suatu kesadaran yang mengajarkan diri kita sendiri pengetahuan yang baik dan yang jahat. Sebagai contoh, mengetahui bahwa perzinahan itu jahat. Sejak kita ada di dunia ini, manusia telah mengetahuinya. Jadi manusia pertama telah mengetahui sejak saat penciptaannya tentang apa yang baik dan yang jahat, apa yang bermanfaat, menguntungkan, dan apa yang menyakitkan serta menghancurkan. Tetapi pengetahuan ini masih bersifat pengetahuan akali, dan bukanlah pengalaman. Saat ia makan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan jahat itu, ia telah menerima pengetahuan melalui pengalamannya. Hal itu adalah alami, namun setelah mencoba dan diyakinkan oleh hasil-hasil dari pengalaman mereka sendiri, ia menyadari bahwa dosa itu pahit adanya, kejahatan dan ketidaktaatan adalah menyakitkan dan menghancurkan secara moral dan jasmani. Sebelumnya, Adam telah mengetahui bahwa ketaatan adalah baik dan ketidaktaatan adalah jahat. Tetapi setelah ia merasakan pengalaman setelah makan buah dari pohon pengetahuan, dan diusir keluar dari Firdaus serta telah jauh dari keberkatan, maka ia mulai memahaminya dengan jelas. Melalui pengalaman tentang hal-hal ini, ia telah menyadari bahwa betapa bahagianya ketaatan dan betapa hancur dan menyedihkan hasil dari ketidaktaatan. Seperti halnya kesehatan, dalam keadaan sehat, manusia dapat mengalahkan kesakitan dan penderitaan, sehingga ia menyadari betapa penting dan berartinya kesehatan itu, maka ia harus menjaga dan melindunginya. Pohon pengetahuan tidak berbeda dari pohon-pohon yang lain. Pohon pengetahuan adalah salah satu dari pohon-pohon yang ada di Firdaus. Pohon itu tidaklah jahat, menyakitkan atau menghancurkan. Pohon itu bukanlah pohon yang mati, namun ketidaktaatan Adam itulah yang telah membawa pada kematian. Marilah sekarang kita melihat arti dari pohon kehidupan. Nampak bahwa pohon ini telah melimpahkan kekekalan. Inilah apa yang ditonjolkan dengan nama pohon kehidupan. Sebatang pohon yang memiliki dan melimpahkan kehidupan, dan melalui kata-kata yang disabdakan oleh Allah setelah kejatuhan Adam. Jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya.
Kejadian 3, ayat 22. Tetapi pada kenyataannya, kalau sampai ia mengambil dan memakan buah kehidupan itu, sementara ia sudah makan buah pengetahuan yang baik dan jahat, maka kesengsaraan dan pengusiran dirinya dari Firdaus itu berjalan selama-lamanya dan tanpa akhir. Seperti apa tepatnya bentuk pohon kehidupan itu, kita tidak mengetahuinya. Pohon kehidupan itu diselubungi suatu rahasia besar. Kitab suci tidak mengatakan apa-apa selain apa yang telah disaksikan kepada para pembacanya. Dari sini kita tidak berusaha untuk mencari-cari buah apakah itu, akan tetapi kita memang tahu bahwa itu adalah sebatang pohon yang buahnya memiliki manfaat bagi kekekalan. Sementara pohon buah-buahan yang lain adalah untuk makan dan minum Adam, tetapi pohon ini adalah untuk mencegah Adam dari kematian, untuk menjaga dia dengan buah-buahnya terus-menerus menyegarkan dan menyembuhkan dirinya. Bandingkan dengan Wahyu 22, ayat 1 dan 2. Dengan demikian, pohon kehidupan itu mempunyai nilai lebih penting daripada semua hal-hal dunia yang dapat dipahami secara indrawi, sebab kehidupan ilahi diberikan pada kehidupan manusia. Pohon itu telah mengandung anugerah yang menuntun dan mengangkat pikiran manusia kepada Dia yang adalah sumber dan pencipta dari segala sesuatu, yaitu Allah sendiri, agar supaya manusia itu dapat bersukacita dengan Allah. Tetapi sebagaimana telah dikatakan, kita tidak mengetahui dengan baik buah macam apakah pohon kehidupan itu sebenarnya. Sebagaimana yang Jana Suci Yohanes Krisostomos tunjukkan, ini bukanlah hak kita untuk terlalu berlebihan ingin mengerti tentang hal-hal yang tak kita ketahui dan tidak pernah dinyatakan kepada kita. Terima kasih sudah menonton. Apabila ada pertanyaan atau komentar, silahkan dituliskan pada kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa subscribe, like dan share juga ya. Tuhan memberkati.